Jadi manusia itu makhluk yang, kan selalu begitu kalau dia makhluk yang, jadi manusia itu cirinya 5. Saya awali dari makhluk ya. Manusia itu makhluk. Yang kedua mukarrom. Yang ketiga mukallaf. Yang keempat mukhoyyar. Yang kelima majzi. Bahasa Arab ya, keren nih bahasa Arab. Nanti bagi yang kan sering banyak sekarang ceramah opo-opo dalile ndi. Kalau sudah bahasa Arab kan rasanya wis ono dalile. Nanti biasanya kan anak sing cerewet itu opo-opo dalilnya mana, ayatnya mana. Iki wis bahasa Arab loh, iki wis rodok dalil ini wis. Jadi yang pertama manusia itu makhluk. Jadi manusia itu berarti apa? Diciptakan. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah khusus untuk manusia. Tidak hanya untuk spesies khusus, kelompok khusus, ras khusus, bahkan juga tidak pada agama khusus. Semua manusia dimuliakan oleh Allah. Berarti makna kedua dari manusia itu kalau kita sadar kemanusiaan kita, semoga kita tidak punya pandangan buruk, pandangan rendah, perilaku yang zalim pada siapapun manusia. Kalau masih ada, berarti kita belum jadi manusia yang sejati. Kalau bahasa Jawanya urung dadi wong. Orang Jawa itu menarik. Ada istilah wis wong atau durung wong. Jadi sudah memanusia atau belum manusia. Mungkin ada orang sudah tua, usianya sudah tinggi, kemudian sudah ya kelihatannya sudah punya kumis, punya jenggot dan lain sebagainya, tapi urung wong. Masih belum memanusia. Kelakuannya mungkin kayak anak kecil atau bahkan kayak bukan manusia. Kenapa? Dia tidak bisa memuliakan orang lain. Ya, ciri orang tidak memuliakan itu kan biasanya asosiasi mudanya sering anak kecil. Anak kecil itu kan lebih cenderung egois. Mikir enaknya sendiri, senengnya sendiri, tidak peduli orang lain. Itu kan anak kecil. Tapi anak kecil kan kita maklumi memang akalnya belum tumbuh. Kesadarannya belum lengkap. Kalau ada orang dewasa, kok kelakuannya kayak anak kecil, egois, pol. Ingin enaknya sendiri terus. Tidak peduli perasaannya orang lain. Berarti dia belum manusia. Kalau menghina, melecehkan orang, maki-maki orang, lancar sekali jempolnya. Kalau sekarang kan tidak cuma mulutnya. Lebih dahsyat jempol. Saya punya banyak teman itu kalau di dunia nyata itu kalem, kelemak-kelemek, lembut kalau ngomong. Oh tapi di medsos, wah. Jadi tidak sekedar jonjak-janjuk sudah. Sudah kalimatnya sudah. Iya, kebun binatang dalam negeri dan luar negeri masuk semua itu. Itu masih merendah-rendahkan orang. Apapun posisi dan status orang itu sebenarnya menunjukkan kita belum manusia. Manusia itu mukarrom. Dia dimuliakan oleh Allah, maka yang pantas bagi manusia itu sadar kemuliaan dirinya dan memuliakan orang lain. Itu awalnya dari kelakuan kita sendiri. Nah, ini saatnya introspeksi, karena kadang-kadang kita itu kan lebih senang nunjuk keluar daripada membaca ke dalam. Nah, ini sisi kedua. Jadi walakot karomna bani Adam. Allah itu memberi banyak sekali keistimewaan, kemuliaan, bahkan lebih dari malaikat. Kita itu sangat dicintai oleh Allah. Malaikat saja disuruh sujud pada kita. Allah itu tidak tega kita diturunkan ke bumi, maka wa 'allama adamal asma'a kullaha. Allah ngajari kita dulu dengan segala macam kebutuhan nanti kalau kita di bumi. Ini kalau dalam bahasa filsafat ada namanya ide bawaan. Ide bawaan itu kepala kita ini sebenarnya sudah penuh referensi-referensi begitu kita lahir. Manusia itu dengan akal sehatnya saja itu tahu, oh ini baik, ini buruk, ini pantas, ini tidak pantas, itu bisa begitu. Itu bagian dari pemuliaannya Allah pada manusia.
Itu pun Allah masih khawatir, jangan-jangan manusia ini sudah saya kasih fasilitas tersesat juga, rewel juga kadang-kadang manusia itu. Ya sudah, tak beri langsung petunjuk, namanya kitab suci. Oh, itu buah kasih sayangnya Allah pada kita. Itu pun masih khawatir, nanti jangan-jangan kita sebutkan afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Jadi afa hasibtum annama khalaqnakum abasa itu Al-Quran nyindir kita. Jadi kata Allah, apa engkau anggap kami menciptakanmu itu iseng saja. Jadi abasa itu bagi saya maknanya gitu. Jadi Allah itu seakan-akan ngingetin, kamu itu diciptakan ndak iseng loh, ndak kebetulan. Ada amanat, ada misi yang harus kita emban. Makanya hakikat manusia yang ketiga itu ditaklif, bahwa kita ini makhluk yang mukallaf. Oh, kalau ada banyak kisah di Al-Quran itu menunjukkan betapa dramatisnya manusia yang mau diberi taklif itu. Amanat ini kalau bahasanya Al-Quran dulu pernah ditawarkan ke gunung-gunung, ditawarkan ke laut, ditawarkan ke angin dan sebagainya. Semuanya merasa berat dan menolak. Hanya manusia yang mau. Itu meskipun di ayatnya akhirnya agak tidak enak kata manusia. Kata Allah memang manusia itu zoluman jahula. Manusia itu zolim tapi ya goblok. Apa untuk generasi yang akan datang apa? Aku tidak pernah mikir sampai ke situ. Yang penting teman-teman tak ajak sinau mau belajar bareng gitu saja. Bahkan hasilnya belajar itu apa tidak pernah tak itu. Belajar itu kewajiban kita, tapi sukses jadi pinter itu bukan kita menentukan. Banyak orang yang rajin sinau ya terus lulusnya ya suwi. Ono sing kuliah sak karepe, males sinau, lulusnya cepet. Skripsi 300 sak-sake ya lulus. Sing pinter malah sowing ya skripsi. Kurang negatif. Nah, jadi belajarlah. Memang kewajiban kita belajar sebanyak mungkin. Manfaatnya pasti nanti ada. Meskipun kadang kita bisa menetapkan, pokoknya Pak, kalau saya belajar IP saya sekian, ada ono jaminan itu. Jangan kecewa yang sudah rajin belajar kok IP-nya masih rendah. Jadi IP rendah itu takdir. Ya. Jadi belajar ndak belajar itu dalam kuasamu. Nah, ya kita kan yang bisa kita lakukan yang hanya dalam kuasa kita. Yo alhamdulillah kalau lurus, Pak saya rajin ternyata IP saya tinggi ya. Berarti Allah ridho dengan usahamu. Tapi ada juga yang rajin belajar IP-nya ndak bagus-bagus. Ya nanti untuk menghibur masa depan sukses itu ndak tergantung IP kok. Itu hiburan yang paling cespleng kan itu untuk yang IP-nya ndak bagus. Jadi yang ketiga itu nggih teman-teman, jangan lupa kita itu makhluk yang mukallaf. Nah yang keempat ini istimewa juga bagi manusia, kita itu makhluk yang mukhayyar. Ini istimewanya manusia. Mukhayyar itu makhluk yang diberi kewenangan milih. Ini nanti melahirkan banyak sekali filosofi-filosofi tentang manusia dan kebebasan. Jadi kita itu oleh Allah makhluk istimewa, tapi keistimewaan kita itu dalam bentuk potensi-potensi. Kita itu punya daya untuk apa saja. Kita itu mau jujur bisa, mau curang juga bisa. Jadi kita terus harus milih, saya harus jujur apa curang ya Pak. Dua-duanya bisa. Kita itu mau muji orang bisa, mau maki orang juga bisa. Dua-duanya punya daya.
Bandingkan dengan makhluk yang lain. Makhluk yang lain enggak. Makhluk yang lain itu hidupnya paket sudah. Dari lahir sampai mati begitu. Dan enggak ada improvisasi macam-macam. Ya wis gitu terus. Kalau manusia coba teman-teman lihat dari prasejarah sampai hari ini, perkembangannya luar biasa, perubahannya. Dulu kita pakai baju kulit, mungkin awalnya malah enggak pakai apa-apa. Terus kok dingin, akalnya jalan pakai baju kulit. Terus bajunya terus ganti, mungkin daun-daunan, ganti lagi sampai sekarang kain. Kain pun ada yang kain berkembang, dulu kain mungkin tebel, sumuk, sekarang banyak yang tipis-tipis, santai, ringan, enak dipakai. Itu manusia. Kalau sampean lihat binatang, tidak ada yang begitu. Gajah itu ya telanjang sejak dulu begitu. Kucing juga begitu, dia tidak pernah mikir, wah kok tidak enak ya, mau sekali-sekali ganti kostum, tidak ada. Mikirnya gitu terus. Ya kalau ada kucing pakai baju, anjing pakai baju, itu kan manusianya yang makein baju. Bantu mikir, dia tidak pernah mikir sendiri. Sekarang kan manusia modern kan aneh-aneh, bahkan kucing, anjing itu kan ada salonnya. Kalau sakit bisa opname lebih mahal dari kita. Kita kan kalau pilek paling minum obat-obat pinggir jalan itu kan bangsane Paramek dan lain-lain. Oh kalau binatang itu kan tidak dijual bebas. Akhirnya kan ke dokter hewan. Oh itu saya punya teman opname kucing itu sebelum Ramadan kemarin itu habisnya 11 juta. Kucing opname. Bayangkan itu kuliah UNIM sampai lulus itu. Iya. Itu dipakai untuk ngopnameno kucing. Itu betapa luar biasanya dan akhirnya kucingnya meninggal. Iya, dituangi sih kayak kehilangan anaknya gitu. Sampai tak tawari, "Bu, perlu yasinan apa tahlilan?" Loh itu kan yang bisa gitu-gitu kan manusia. Jadi manusia itu punya daya pilih namanya mukhayyar. Jadi milih, jadi ojo disalahke Gusti Allah. Ya Allah kok hidupku kacau ini loh. Ada dua pilihan sebenarnya, kamu milih tertib apa kacau. Ya kok saya sendiri kamu milih kacau kok saiki sambat. Kamu bisa kacau, bisa tertib, pilihanmu sendiri. Kamu bisa tekun, bisa males, pilihanmu dewe. Pak, gimana saya biar enggak males, Pak? Jangan milih opsi males. Karena ada opsi rajin. Salahmu dewe milih opsi males. Kan cuma itu. Saya itu sering ditanya gitu. Pertanyaan yang menyusahkan. Pak, tipsnya apa biar rajin? Pak, tipsnya apa biar istiqomah? Ya kalau pengen rajin, rajin saja. Kalau pengen istiqomah, istiqomah. Nanti kalau nyari tips, nyari tips itu kan nyari alasan. Akhirnya kalau alasannya hilang, kamu kan tidak jadi rajin. Tipsnya hilang, kamu misalnya dasarnya hilang, oh sudah. Kamu tidak jadi. Misalnya, untuk bisa rajin itu kamu harus bangun pagi-pagi baca buku misalnya. Loh itu kalau alasannya hilang kan kamu tidak jadi rajin. Pak, saya tidak bisa bangun pagi ya Pak. Kan rasido rajin. Yo, syarat pertama bangun pagi-pagi. Untuk bisa rajin itu kamu harus banyak baca buku. Pak, saya tidak punya uang ya Pak, buku sekarang mahal. Ya wis kan tidak jadi. Maka wis ojo kakean alasan. Rajin ya rajin wae. Istiqomah ya ayo istiqomah. Cuma itu saja. Kalau bahasa tasawufnya kalahkan dirimu, cuma itu saja. Pilihlah yang cocok. Karena kita ini makhluk mukhayyar. Nah, kalau bahasanya Al-Qur'an, kita itu oleh Allah diberi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu ya bisa fujur, bisa takwa. Dua-duanya dianugerahkan pada kita oleh Allah. Kita bisa curang, bisa angkara murka, juga bisa jadi orang baik, jadi orang bertakwa. Tergantung pilihanmu mana. Jangan sampai salah pilih karena ada opsi kelima. Yaitu majzi. Majzi itu ada balasannya. Kalau kamu salah pilih, rasakan sendiri akibatnya. Itu majzi. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan nikmati hasilnya, yang melakukan keburukan ya rasakan sendiri juga efeknya. Tidak harus nanti di akhirat.
Tidak harus nanti besok di surga atau neraka. Finalnya mungkin itu.